Halo nakama semuanya, saya Ban. Anime One Piece episode 1037 telah rilis minggu lalu. Apa saja yang terjadi? Langsung saja mari kita breakdown animenya. Pada anime One Piece episode 1037 ini menceritakan kalau para pejuang pembebasan negeri Wano, mereka semua pesimis dengan kemenangan mereka. Hal ini dikarenakan orang yang dijadikan tumpuan untuk menumbangkan tiran Kaido telah di-knock oleh si orang terkuat Kaido. Sebagaimana yang telah diperlihatkan pertarungan antara Luffy dan Kaido pada episode 1033 sebelumnya. Kaido berhasil meng-knock Luffy hingga Luffy terjatuh dari Pulau Onigashima. Karena hal itulah para pejuang pembebasan negeri Wano, mereka merasa ciut nyalinya, mereka merasa tidak mungkin menang untuk menumbangkan Kaido. Dan pada anime One Piece episode 1037 ini, yang berjudul Percayalah pada Luffy, serangan balasan aliansi dimulai. Hati para pejuang pembebasan negeri Wano kembali berapi-api setelah Momonosuke menyampaikan pesan dari Luffy. Luffy meyakinkan kalau dia akan menghabisi Kaido. Dengan keadaan menangis, Momonosuke mengumumkan dengan menggunakan katak milik bawah uang yang ia tangkap. Ia mengatakan kalau Luffy masih hidup, jadi tolong, teruslah berjuang. Dan dia juga mengatakan kalau Luffy dia pasti akan mengalahkan Kaido. Para pejuang pun serentak berteriak dengan berapi-api, dan muncullah kepercayaan diri mereka kembali, kalau mereka pasti akan mengalahkan Kaido. Kakek Hyogoro menimpali, "Kalian dengar semua, ayo jangan berhenti bertarung." Setelah Momonosuke mengucapkan kalimatnya, tanpa disadari Kaido pun muncul di hadapannya secara tiba-tiba dan mengatakan, "Apakah pidatomu sudah selesai, Putra Oden?" Kemudian Momonosuke menanyakan kepada Kaido di mana Kinemon. Kaido pun menjawab, "Orang itu, orang yang lemah dan bahkan tidak bisa mengulur waktu sedikit pun. Jadi menyerahlah. Dia sudah terjatuh ke bawah bersama bocah topi jerami. Itu cuma mimpi." Momo pun menjawab dengan tegas, "Bukan hanya Luffy, kita semua pasti akan menang." Dengan kekuatannya Kaido ingin memukul Momo, akan tetapi Shinobu dengan kekuatannya dia melakukan tanah dan Shinobu dan Momo pun berhasil lolos. Namun mereka malah terjatuh dari Pulau Onigashima. Ditambah lagi, katak yang dia tangkap lepas. Dan si katak pun memberitahu kepada Bao Huang kalau Momonosuke dan Shinobu mereka telah terjatuh. Tanpa menunggu waktu lama, Bao Huang pun berniat untuk membrocas hal tersebut untuk menjatuhkan mental para pejuang. Tapi Shin pindah ke Nami Otama dan Usopp. Otama menangis dan bersyukur kalau Luffy Aniki masih hidup dan selamat. Sambil lari mereka bertiga, Usopp mengatakan, "Ayo kita lari menuju ke lantai pertunjukan. Luffy telah berjuang, kita juga harus berjuang." Mereka pun berlari untuk menuju ke panggung utama dengan berniat untuk memberitahu para pemakan buah Smile yang telah memakan Kibi Dango milik Otama supaya mereka berbalik menyerang anak buah Kaido. Di tengah perlarian Nami kaget karena ada yang menimpali pembicaraannya. Setelah melihat ke kanan ke kiri tidak ada seseorang pun. Dia kaget melihat kalau yang berbicara tadi mata miliknya. Adegan pun berpindah ke Big Mom, Kid, dan Law. Big Mom mengatakan Luffy akan mengalahkan Kaido. Tai kucing. Kid menimpalinya, "Kenapa kau kesal dengan hal tersebut?" Big Mom menjawab, Aku hanya ingin membunuhnya, tapi karena dia sudah jatuh ke laut dia pasti sudah mati." Law pun datang dan berkata, "Setelah sekian lama aku bersamanya, aku yakin dia pasti bisa mengatasi hal tersebut." Big Mom pun ngakak dan berkata, "Wah, datang satu orang lagi yang harus kubunuh." Kid pun membalas perkataannya dengan berapi-api, "Bacot, kalian semua adalah pengganggu. Era kalian sudah berakhir. Di era baru yang sekarang ini, dasar bajak laut kadaluarsa." Karena perkataan Kid itulah Big Mom langsung buka dan ingin menyerang mereka. Kemudian adegan berpindah ke ibu kota bunga. Di sana sedang berlangsung pesta. Di sana terlihat kalau Otoko dan Tenguyama Hitetsu sedang berjalan ke api unggun. Tenguyama Hitetsu menjelaskan kalau festival api dibuat untuk mengenang mereka yang sudah meninggal. Dan nyala api dibuat untuk menuntun mereka menuju surga. Otoko bertanya apakah ayah akan melihatnya. Tenguyama Hitetsu menjawab, "Ya pasti dia melihatnya karena langit hari ini sangatlah cerah. Dan karena itu pula dia sedang mengawasimu di sana." Adegan kembali lagi ke Pulau Onigashima, lebih tepatnya di ruang tamu kastil. Di sana diperlihatkan anggota CP0 sedang mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada peperangan ini.
Kemudian adegan berpindah ke Usopp, Nami, dan juga Otama. Dengan bangganya Usopp mengatakan bahwa dia sangatlah jenius karena Klimatak ciptaannya bisa berbicara. Akan tetapi hal itu langsung disanggah oleh si Klimatak. Dia mengatakan bahwa dia adalah Zeus. Nami pun mengatakan dengan kebingungan, "Kenapa kamu bisa menjadi Klimatak padahal kamu sudah dimakan oleh Hera sebelumnya?" Zeus pun menjelaskan kalau ketika dia ditangkap Big Mom di saat dia akan menyerang Big Mom, dia tersundul. Dia dilempar dan hendak dimakan oleh Hera, ya kan, tetapi setelah Nami menodongkan Klimataknya berpapasan, Hera juga membuka mulutnya. Setelah berada di dalam mulut Hera, alih-alih Hera memakan Zeus, Hera malah memakan awan hitam milik Nami, dan tidak sengaja mendorong jiwa Zeus ke dalam tongkat Klimatak milik Nami. Oleh karena itulah Zeus terlahir kembali menjadi Klimatak milik Nami. Dan tidak disangka di tengah pelarian mereka bertemu dengan Bao Huang, yang akan menyiarkan kalau Momonosuke terjatuh demi menjatuhkan mental para pejuang. Belum sampai dia menyiarkan tentang apa yang terjadi pada Momonosuke, dia diberitahu oleh penjaga yang bersamanya kalau di belakangnya ada anggota topi jerami. Secara spontan, Bao Huang pun menghentikan mulut embernya tersebut. Otama dikagetkan dengan kehadiran ulti secara tiba-tiba, dan ulti tanpa basa-basi langsung menyeruduk Usopp. Usopp pun terjatuh dan Otama terlempar dan langsung ditangkap oleh ulti. Ulti mengetahui kalau penyebab anak buah Kaido yang berkhianat itu karena ulah Otama. Sampai Big Mom pun bisa dikendalikan oleh Otama. Ditambah lagi kalau Pejuan juga terluka karena ulah Otama. Tanpa basa-basi Nami pun menyerang ulti dengan Klimataknya, kemudian dengan kekuatan dari Zeus, Klimatak Nami berubah menjadi garis besi yang memukul ulti. Akan tetapi hal itu tidaklah mempan. Zeus menjelaskan kalau bagian luar ulti memang sangatlah keras, akan tetapi dalamnya telah babak belur. Zeus menyarankan Nami untuk menggunakan Klimatak seperti biasa, dan Zeus berjanji akan menolong Nami nantinya. Usopp pun sadar dan dia langsung menyerang ulti dengan Kuro Kabuto Hisatsu Midori Boshi. Peluru Usopp pun langsung mengarah ke ulti dan mengenai opainya. Dengan sekejap peluru tersebut berubah menjadi rumput lebat, dan Otama pun terlempar dengan aba-aba dari Usopp. Nami langsung menyerang ulti menggunakan Klimataknya. Adegan pun berpindah. Di sini diperlihatkan kalau Polar Tang mendeteksi suara yang tidak asing. Mereka pun melaju menuju sumber suara tersebut, yang mana itu adalah suara dari Monkey D. Luffy, dan mereka pun menolongnya. Dan sampai juga di akhir scene, diperlihatkan kalau Yamato berhasil menuju ke tengkorak Onigashima dan bertemu dengan Kaido, dan dia pun berteriak memanggil ayahnya dengan namanya. Kaido membalas, "Panggil aku, Ayah Yamato." Dan Yamato pun menjawab, "Aku datang ke sini untuk memutuskan hubungan tersebut." Dan anime pun selesai. Gimana menurut nakama semuanya tentang episode kali ini? Kita wajib nonton untuk episode selanjutnya. Apa yang akan dilakukan Yamato terhadap ayahnya itu? Kita tunggu saja minggu depan. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan share-nya. Buat nakama semua yang belum subscribe, ayo subscribe. Supaya admin semakin rajin lagi untuk upload video review dan spoiler One Piece ke depannya. Saya Ban, dan terima kasih banyak.